أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu kita di program Tanya Jawab Ramadan yang setiap hari sore ini yang menemani antum dan antuna semua di selama bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita telah berada di tanggal 25 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2025. Insya Allah selama satu jam ke depan kita akan bersoal jawab dalam perkara seputar Ramadan tentunya. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat silakan yang ingin bersoal jawab silakan kami buka di line telepon di 0811 755 0606. Lagi di nomor 0811 755 0606. Bisa juga melalui pesan singkat ataupun silakan yang lebih simpel lagi bisa melalui di sosial media kita di YouTube ataupun di Facebook ataupun di media-media yang Allah mudahkan yang bisa antum-antuna saksikan. Dan insya Allah ta'ala alhamdulillah kita telah bersama guru kita. Setiap hari kita ditemani dengan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang berada di Pekanbaru ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin dalam perkara seputar Ramadan ini atau dalam pertanyaan seputar syariat Islam tentunya. Dan alhamdulillah kita telah bersama guru kita Ustadz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Hayakumullah. Alhamdulillah Ustadz khair Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selama dalam menjalani Ramadan ini Ustaz. Amin wa iya. Baik kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita mulai untuk tanya jawabnya, jadi ditahan dulu yang ingin bersoal jawab, kita saksikan dulu, kita simak terlebih dahulu nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan, fayatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di 25 Ramadan 1446 Hijriyah. Dan memang begitu keadaannya, hari berjalan begitu cepat, ya tidak terasa kemarin kita baru bergembira menyambut kedatangannya, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan yang penuh dengan berkah ini. Maka alangkah indah yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Ibnul Jauzi rahimahullah, ketika beliau mengatakan innal khayla idza syarafat nihayatal midmar bazalat qusur juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya seekor kuda apabila sudah hampir akan menyentuh garis finish, maka dia akan mengerahkan segala daya upayanya untuk sampai ke finish agar dia bisa memenangkan perlombaan. Maka beliau mengatakan fala takunil khail aftana mink. Maka janganlah
kuda tersebut menjadi lebih pintar daripada dirimu. Ya. Nah, ini sebuah nasihat yang luar biasa ya, karena sejatinya Ramadan ini merupakan arena untuk kita berkompetisi. Kita berlomba-lomba dengan saudara-saudara kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arenanya orang-orang yang bertakwa, melakukan berbagai ketaatan, melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejatinya ketika dalam sebuah perlombaan, tentu yang menjadi pemenang itu adalah yang pertama kali menyentuh garis finish, bukan yang pertama kali laju ke depan setelah start, bukan. Nah, sekarang ini kita masih dalam arena perlombaan. Perlombaan belum selesai. Ya, masih ada 5 hari ke depan lebih kurang, dan segala kesempatan masih terbuka untuk kita. Ya, maka sebenarnya perginya Ramadan ini tidaklah membuat kita begitu sedih sebenarnya, karena dia akan kembali di tahun-tahun berikutnya. Yang membuat kita sedih adalah ketika dia kembali, apakah kita masih ada atau tidak. Itu yang menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan kepada kita. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengannya di tahun depan apa tidak, kita tidak tahu. Jangankan tahun depan, apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini, kita pun tidak tahu. Kita hanya bisa merencanakan ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk saya pribadi, kita semua tetaplah bersemangat untuk beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih tersisa waktu. Ya, kita masih punya waktu untuk melaksanakan salat malam, kita masih ada waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya, bisa jadi di sisa waktu yang singkat ini, 5 hari ke depan ini, bisa mengubah kehidupan kita secara keseluruhannya. Nah, kalau seandainya kita berusaha untuk memperbaiki sisa yang ada ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Tapi kalau seandainya kita justru malah memperburuk keadaan dengan tidak berusaha memperbaikinya, maka kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah berlalu dan dengan apa yang akan datang. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah, bangunlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa menutup Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan karena kita telah berhasil melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kewajiban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang terbaik olehnya. Mungkin itu untuk pembuka di sesi ini, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada saya pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa bersemangat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Bahkan kita ingin supaya semangat itu tetap ada walaupun kita telah keluar daripadanya. Mempertahankan itu lebih sulit berbanding meraihnya. Ini adalah kaidah yang lazim kita ketahui. Demikian, wallahu alam wa alam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas apa yang disampaikan dan menjadi motivasi tentunya ya. Harusnya untuk kita kaum muslimin dan muslimat di sisa terakhir menjelang berakhirnya Ramadan ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asel TV yang ingin bersoal jawab tentunya ya di program kita Ditanya Jawab Ramadan, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui di nomor 0811 755 0606. Sekali lagi di nomor 0811 755 0606 melalui pesan singkat ataupun WhatsApp atau melalui kolom komentar di sosial media Asel TV tentunya. Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan Ustaz dari WhatsApp terlebih dahulu nih Ustaz. Ini telah masuk. Sepertinya ada telepon. Kita beralih ke telepon dulu Ustaz. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Ibu Iis di Bandung. Baik, Ibu Inis di Bandung ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ya, begini, kalau nanti hari Fitri itu ya, semua manusia ya yang saya lihat tuh pada
minta maaf gitu ya, saling apa namanya sungkem gitu keluarga gitu ya. Terus yang lain juga gitu di masjid itu sampai keliling gitu, semua pada bilang maafin, minta maaf gitu. Semua apa itu disunahkan oleh Rasulullah atau hanya tradisi aja Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu di Kota Bandung. Ya, semoga Allah jaga Ibu, keluarga kita semua. Memang salah satu di antara sunnah ya di bulan Syawal, terutama di awal Syawal, di tanggal 1 Syawal, ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya, adalah kita disunahkan untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat, ya, dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Boleh tambah dengan kullu amin wa antum bi khair. Ini sunnahnya. Ya, artinya adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan setiap tahun semoga kalian di dalam kebaikan. Ini sunnahnya gitu. Ya, apakah kita mengucapkan langsung ketika bertemu, ya, ataupun melalui media sosial juga bisa, di grup WA dan seterusnya gitu. Itu sunnahnya. Karena memang setelah kita beribadah di 30 hari, 29 atau 30 hari, maka tidak seorang pun yang menjamin bahwasanya ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita beribadah, kewajiban kita adalah berdoa, berharap agar ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momennya adalah ketika di bulan Syawal itu. Jadi ketika kita menyambutnya, sunnahnya kita mengucapkan itu kepada saudara-saudara kita. Ya, mengucapkan supaya saling mendoakan agar amalan kita semuanya, salat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun permintaan maaf ya, ini lebih kepada tradisi. Sebenarnya meminta maaf itu adalah sesuatu yang dianjurkan kapanpun dan dimanapun. Cuman momennya semakin ditekankan ketika kita berada di momen-momen spesial seperti di bulan Syawal ini yang akan menjelang gitu ya. Nah, itu lebih kepada tradisi sebenarnya. Maksud saya adalah kalau kita mengkhususkan, maka ini perlu kepada dalil. Tetapi kalau kita hanya melakukan sepintas begitu saja, sambil kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian kita maaf, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sudah menjadikan itu sesuatu yang harus, kalau tidak mungkin merasakan ada sesuatu yang hilang, nah ini yang tidak boleh gitu. Tapi yang sunnahnya adalah mengucapkan tahniah tadi, selamat. Semoga amal ibadah kita dan amal ibadah saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang Allah terima adalah daripada orang-orang yang bertakwa saja. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab yang Ibu pertanyakan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya yang begitu jelas ya. Semoga Ibu di Bandung tadi dapat memahami jawaban dari Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih ke telepon selanjutnya nih Ustaz. Telah masuk kembali. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Iwan di Sumatera Barat. Pak Duan ya? Ya, Iwan. Oh, Pak Iwan di Sumatera Barat. Pak Baik. Iwan di Sumatera Barat, Pak. Baik, silakan Pak Iwan, pertanyaan Pak Iwan. Ya, Iwan. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ini pertanyaan saya nggak lain Pak Ustaz. Ini di tempat kami ini azannya tidak betul itu Ustaz. Tapi itu pengujian diam aja. Tidak benar azannya, tidak jelas tajwidnya. Nah, saya diperbaiki, cari ganti itu. Bagaimana Ustaz? Saya naik sholat ke masjid tahun ini Ustaz. Kali itulah saya naik sholat. Berdosa itu Ustaz. Iya. Nah, Baik, saya Bapak. sholat satu tahun ini ke masjid itu Ustaz. Di rumah sama istri. Gimana Ustaz? Seperti itu rasanya. Dia di imam pula itu. Asyhadu an la ilaha illallah, betul dan sedang Rasulullah ya. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Iwan di kota Sumatera Barat ya. Semoga Allah menjaga beliau, keluarga kita semua. Tentang masalah azan yang Bapak tanyakan, ya tentu yang harus kita lebih detailkan apakah memang tidak tepatnya sampai merubah makna atau bagaimana. Ya, kalau sampai merubah makna, memang kita harus kewajiban kita adalah menasihati ya supaya hal itu tidak terjadi. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, maka hanya karena logat bahasa ketika menyebutkan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sampai merubah makna, ya itu yang harus diperhatikan gitu. Tapi yang lebih afdolnya adalah dicari memang orang-orang yang memiliki kefasihan di dalam menggunakan azan. Ya, ini tentu menjadi sesuatu yang harus ya. Nah, solusinya adalah yang saya berikan kepada Bapak adalah datang kepada orang yang mengetahui yang ada di situ, kemudian minta tolong dia yang menyampaikan bagaimana solusinya. Karena ini kan azan ini merupakan syiar kaum muslimin, terutama di tempat Bapak sendiri gitu. Kalau syiarnya tidak benar, nanti akan berdampak kemana-mana. Nah, sikap Bapak sampai tidak sholat berjamaah, terus terang itu adalah sesuatu yang salah. Ya, artinya seperti ini, kita berusaha untuk menasehati dan kita tidak boleh meninggalkan sebuah kewajiban. Karena sholat berjamaah, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tapi yang rajihnya mengatakan adalah fardu ain. Wajibnya adalah fardu ain bagi individu kaum muslimin laki-laki yang mampu untuk berangkat ke masjid. Jangan sampai karena kesalahan yang ada pada azan, kemudian kita tidak berusaha untuk memperbaikinya, justru menjadi alasan kepada kita untuk tidak datang ke masjid. Ini sesuatu yang salah. Ya, jadi dia harus saling bersama gitu. Jadi Bapak nasihati, kalau seandainya daripada Bapak sendiri tidak mampu ataupun tidak mempan contohnya, maka mungkin perlu kepada orang yang lebih mengetahui ya bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan nasihat tersebut. Apalagi yang Bapak sampaikan tadi, dia juga menjadi imam di situ. Tentu ini lebih fatal lagi. Kalau seandainya nanti bacaan-bacaan wajib seperti Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat itu menjadi salah. Ya, jadi kalau imamnya tidak sah atau tidak betul bacaan Fatihahnya, sholatnya tidak sah, ini berdampak kepada tidak sahnya sholat berjamaah. Semakin besar jumlah jamaahnya, semakin besar nanti bebannya. Jadi kewajiban kita adalah menasehati, itu dia. Tentu nasihat yang kita berikan dengan cara dan etika yang baik. Karena kita ingin kebaikan kepada orang yang dinasehati. Nah, kalau seandainya orang yang bersangkutan mungkin tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, kita bisa mencari orang lebih mengetahui. Ya. Nah, kalau Bapak sudah melakukan, berarti sudah selesai di kita. Tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kepada orang tersebut. Cuman yang saya katakan, kalau kita sampai tidak sholat berjamaah, itu salah. Maka kita sama-sama memperbaiki, ya terutama karena ini juga berada di tempat Bapak sendiri, ya karena ini saling berkaitan. Ya, tugas kita adalah menasehati kaum muslimin, dan nasihat itu merupakan inti ajaran Islam. Tetapi di situ ada kaidah-kaidahnya, ada etika-etikanya, sehingga nasihat yang kita sampaikan itu memang diterima oleh yang bersangkutan. Begini demikian Bapak, semoga bisa memberikan solusi kepada Bapak dan masyarakat yang ada di situ. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya, dan semoga Bapak Iwan di Sumatera Barat tadi dapat menyimak dengan seksama ya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan nasihat untuk Bapak sendiri dan untuk muadzin dan imam yang sekaligus di masjid di daerah Bapak. Baik, kita lanjut Ustadz, tanya jawab kita, beralih kita ke pertanyaan pesan singkat Ustadz di WhatsApp. Ini dalam perkara zakat Ustadz, pertanyaan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk bayar zakat perhiasan yang kadar emasnya 17-18 karat, apakah dibayarkan sesuai dengan kadar 24 karat dikalikan harga emas per hari ini, atau sesuai dengan harga emas 18 karat saja? Mohon jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semuanya. Emas ya, yang termasuk di antara zakat mal, dia adalah kategorinya asman,
barang-barang berharga. Ya, itu ada zahab, dia emas, kemudian fiddah, dia perak. Nah, memang emas ini kan dia punya kategori tersendiri, ya. Seperti ditanyakan, dia ada 18 karat, ada 17 karat gitu ya. Nah, kita kembalikan kepada keumuman daripada hadis ini tentang masalah wajibnya untuk membayarkan zakat emas ini. Yang dilihat di situ adalah tentang nominal daripada nisabnya. Ya, jadi asalkan namanya emas, ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah ketika telah cukup haulnya, perputaran 1 tahun. Kemudian yang kedua, telah cukup nisabnya. Ya, nah nisab ini mesti bertahan di setiap bulan daripada tahun itu. Contoh, setahun ada 12 bulan. Nah, bertahannya nisab itu di setiap 12 bulan tadi. Kalau seandainya di bulan ketiga setelah kita menghitungnya turun daripada nisab, maka hitungan itu bermulai kembali. Gitu. Makanya di nisabnya emas kan disebutkan 85 gram emas. Maka itu yang kita jadikan sebagai acuan. Nah, ya, karena kita mengambil hukum yang umumnya gitu. Nah, kalau seandainya sudah sampai 85 gram emas ataupun kita punya tabungan sejumlah 85 gram emas dan itu sesuai dengan harga jual pada hari itu. Pada hari dikeluarkannya zakat emas tersebut. Kalau memang sudah sampai 1 tahun gitu. Nah, nanti setelah kita ketahui kalau memang sampai nisabnya dan cukup haulnya, maka dikeluarkan 2,5% daripada itu. Ya, jadi yang saya sampaikan adalah hukum umumnya, asalkan namanya emas, bagaimanapun bentuknya, ya, asalkan dia emas, maka dikembalikan kepada syarat dan ketentuannya. Kalau sampai nisab, kemudian haul, dikeluarkan 2,5%-nya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada yang bertanya. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berarti tidak ada keterkaitan dengan kadar-kadarnya emas ini. Ya, asalkan namanya emas. Tidak mempersulit ya Ustaz dengan kadar emasnya Ustaz ya. Asalkan namanya emas ya kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau perhiasan kan tidak emas semuanya. Oh iya, kadang-kadang mutiara, ya itu kan berbeda-beda. Tapi kalau dia emas dan perak itu memang ada zakatnya. Nah, itu kita kembalikan kepada hukum asalnya, kemudian kita lihat syarat-syaratnya. Kalau mencukupi kita keluarkan sesuai dengan kaidah yang ada. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga yang bertanya dalam perkara zakat perhiasan ini ya dapat menyimak dan untuk kaum muslimin dan yang lainnya dalam yang memiliki permasalahan yang sama. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Majalengka mau bertanya. Setiap setelah sholat fardu, zikir apa yang harus dilaksanakan Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih kepada saudara kita di Majalengka ya, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Disebutkan dalam hadits sahih apa yang harus kita baca setelah salat ya. Nabi SAW kebiasaan beliau itu beliau beristighfar 3 kali ya, astagfirullah astagfirullah, kemudian beliau akan balik menghadap ke makmum karena beliau senantiasa menjadi imam. Nah, setelahnya beliau akan mengucapkan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Insyaallah yang bertanya nanti kalau dilihat di Google ataupun di mana tentang zikir-zikir setelah sholat itu ada disebutkan di situ. Sampai nanti kita membaca subhanallah 33 kali, kemudian kita membaca alhamdulillah 33 kali, kemudian kita membaca Allahu akbar 33 kali, kemudian kita tutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai nanti jumlahnya cukup 100. Jadi subhanallah 33, kemudian juga alhamdulillah 33, kemudian Allah akbar 33, itu 99 ditambah dengan la ilaha illallah. Nah, kalau setelah sholat subuh dan sholat maghrib kita disunahkan untuk membaca 3 qul, kemudian kita juga disunahkan untuk membaca ayat kursi. Ya, begitu secara singkatnya zikir-zikir yang kita baca setelah sholat. Dan itu kaifiahnya kita baca sendiri. Alangkah baiknya kita menghafalnya, kemudian kita berusaha untuk mendalami, minimal kita mengerti terjemahannya. Ketika kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ya, kemudian kita baca zikir-zikir yang lainnya, ini semakin kita memahami
makna yang kita ucapkan, minimal kita tahu terjemahannya, itu kan semakin membuat kita khusyuk ketika membacanya. Nah, ini mungkin yang harus kita tingkatkan gitu ya. Insya Allah zikir-zikir ini banyak disebutkan di buku-buku dan juga ada di media sosial. Semoga bisa membaca dan juga menghafalnya dan jadikan sebagai wirid yang rutin ketika selesai sholat fardu terutama. Mungkin demikian kepada saudara kita yang di Majalengka. Semoga Allah menjaga beliau. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga yang bertanya dari Majalengka tadi dapat menyimak dan memahami jawaban Ustaz. Mungkin Ustaz sedikit ini Ustaz mengenai zikir ini. Terkadang kan di jamaah kaum muslimin banyak seperti setelah sholat ada yang memimpin zikirnya nih Ustaz. Iya, iya. Dengan redaksi adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Ada tambahan wa atubu ilaih ini seperti ini bagaimana Ustaz ya? Ya. Ada tambahan wa atubu Kalau ilaih. yang dari hadis ya tentang zikir setelah sholat, itu tidak ada penambahan wa atubu ilaih. Astagfirullah 3 kali saja. Astagfirullah, 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 itu aja. Tidak ada berarti Ustaz ya? Ya, tapi kalau kita ingin mengucapkannya boleh, tapi selain itu. Bukan setelah sholatnya gitu. Oh begitu Ustaz. Nah, jadi kalau dalam momen seperti biasa, kita kan disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, Ustaz. Nabi saja 70 kali lebih beristighfar setiap hari gitu. Nah, Ustaz. Maka kalau kita tambah dengan astagfirullah wa atubu ilaih, itu boleh. Tapi tidak setelah sholat. Oh, nah, Ustaz. Nah, gitu. Ya, karena ini terkait dengan dalil. Ya, maka kita tidak boleh menambahnya itu. Tapi kalau ada riwayat yang lain yang membolehkan, silahkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam, yang saya tahu itu hanya astagfirullah saja. Kalau kita ingin bacanya, bukan di momen itu gitu. Terlebih di momen yang lainnya. Kemudian tentang harus bersama-sama, ini memang tidak ada tuntunnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi setelah sholat, karena beliau adalah seorang imam, di waktu sholat menghadap ke arah makmum, kemudian berzikir dengan suara yang lirih, suara yang orang-orang di dekat beliau mendengarnya. Baik. Nah, gitu. Nah, setelahnya disebutkan ada beliau berdoa, ya, dan juga melakukan hal-hal yang lainnya. Tapi yang berzikir secara jamaah itu tidak ada. Nah, sebenarnya zikir ini dia bukan hanya konten zikirnya yang harus sesuai sunnah, tapi juga kaifiyahnya, tata caranya. Nah, nanti kalau kita mengatakan enak Ustaz, sama-sama kayaknya lebih semangat, nah, itu kan di kita. Iya. Sedangkan syariat tidak boleh seperti itu. Dia harus terikat dengan dalil. Kalau seandainya memang itu lebih menyemangati tentu dan baik lah. Tentu Nabi SAW lebih pertama mengamalkannya berbanding kita. Ditambah nanti kalau kita zikir bersama-sama, itu akan mengalihkan fokus kepada saudara kita yang masbuk. Tentu kalau suaranya tinggi dan terganggu ya. Sedangkan kita dalam keadaan tenang saja, kita susah untuk khusyuk terus terang. Apalagi kadang-kadang hiruk pikuk zikir dengan suara yang tinggi, subhanallah, 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 belum la ilaha illallahnya gitu ya. Ini bukan masalah kita kritisi, tetapi justru malah kaifiyahnya. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadahnya saja, tapi kaifiyahnya juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW agar ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan Ustaz dalam perkara zikir setelah salat ini Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih ke telepon sekarang Ustaz. Oh, seperti terputus. Baik Ustaz, kita beralih lagi kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya. Kini pertanyaan melalui pesan singkat dalam perkara 10 malam terakhir Ustaz. Dari Dayat di Majalengka Ustaz. Masih dari Majalengka. Di 10 malam terakhir, ana ibadah di rumah aja. Apakah bakal dapat Lailatul Qadar Ustaz? Mohon jawaban Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara kita di kota Majalengka. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semuanya. Memang tuntunan Nabi SAW seperti disebutkan dalam hadis Aisyah ya, bahwasanya beliau yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, adalah beliau SAW bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang lainnya. Artinya beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Contohnya kalau beliau biasa sholat jumlah rakaatnya demikian, beliau akan menambahnya. Bisa jadi juga beliau menambah durasi daripada lamanya sholat gitu. Nah,
di situ disebutkan oleh para ulama tentang amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, di antaranya adalah salat malam, berzikir, dan amalan yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf ini adalah kita memutuskan segala hubungan dengan manusia, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid untuk beribadah. Apakah orang yang tidak beriktikaf itu tidak mendapatkan malam terqadar? Tidak juga. Cuman kemungkinan orang-orang yang beriktikaf itu lebih besar karena dia fokus di situ melaksanakan ibadah. Nah, apakah kita kalau tidak beriktikaf, kita di rumah saja bisa mendapatkan malam terqadar? Jawabannya bisa. Tergantung bagaimana kita memaksimalkan beribadah di malam tersebut, terutama di 10 malam terakhir. Lebih khusus lagi adalah di malam-malam yang ganjil. Dan itu kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi pertama mengatakan menyuruh kita untuk taharraw, itu mencari itu di 10 malam terakhir. Ini kalau kita hitung 10 atau 9 malam. Kemudian Nabi mengerucutkan itu menjadi 5 saja. Terutama di malam-malam yang ganjil. Bukan berarti di malam-malam genap tidak ada kemungkinan, cuman kemungkinannya kecil gitu. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka akan sangat menyedihkan ya kalau kita tidak mampu untuk bisa mendapatkannya. Karena Nabi tidak menyuruh kita untuk mencari di 360 hari, 360 malam, itu sangat banyak. Nabi hanya menyuruh kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir, bahkan dikerucutkan menjadi 5 saja. Masa di 5 malam itu kita tidak bisa? Maka kita berusaha gitu, bersungguh-sungguh. Yang pertama tentu kita minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir ini. Memang godaan-godaan semakin banyak, persiapan-persiapan semakin banyak itu kita siapkan, tapi kita fokus beribadah. Ya, bahkan minimal ya untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah kita sholat Isya berjamaah, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ketika seseorang sholat Isya berjamaah, ya dalam hadis disebutkan seperti dia sholat setengah malam. Ya, kan kalau sholat Isya durasi kita paling lama 20 menit kita sholat. Itu seperti kita sholat setengah malam, berarti 6 jam. Nah, kalau kita sholat subuh berjamaah setelahnya, maka kita seperti sholat sepenuh malam, 12 jam. Sholat subuh lebih pendek berbanding sholat Isya, karena dia cuma 2 rakaat, tergantung kepada bacaan imamnya. Nah, ini sebuah keutamaan gitu. Masa untuk 2 sholat yang kita tidak bisa menjaganya? Kalaupun kita tidak tambah dengan amalan-amalan sunat yang lainnya, kita tidak baca Quran, contoh ya, kita tidak sholat tarawih, kita tidak sholat witir, kita tidak bersedekah, kita tidak berzikir, insya Allah Lailatul Qadar di tangan kita. Gitu. Tapi tentu kita tidak ingin bosan itu saja. Sekalipun kita di rumah gitu, kita bisa sholat Isya di masjid, kemudian kita kembali ke rumah, kita sholat mungkin tarawih bersama keluarga di rumah. Kemudian kita sholat witir, kemudian kita baca Quran, kita menghidupkan malam, apakah sepenuhnya ataupun sebagian besarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di subuhnya kita sholat berjamaah di masjid, kemudian kembali berzikir. Nah, insya Allah orang-orang yang beribadah di rumah tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau seandainya dia menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wajar juga orang yang ahyal lail menghidupkan malam tapi bukan untuk ibadah. Begadang, live ini live itu, sibuk dengan nonton itu, scroll media sosialnya gitu kan, itu juga menghidupkan malam tapi bukan untuk ibadah. Yang pasti mendapatkan malam terqadar itu adalah yang menghidupkan malam dengan ibadah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kan Aisyah mengatakan Nabi itu kalau sudah masuk sebelum terakhir, beliau syadda mi'zara, menguatkan ikat sarungnya, bersungguh-sungguh beribadah, kemudian juga wa ahya lailah, menghidupkan malamnya. Kemudian juga wa aiqadha ahla, bahkan beliau membangunkan istri dan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, semoga saudara kita Dayat di Majalengka tetap bersemangat beribadah dimanapun kita berada, mau di masjid, mau di rumah. Cuma mungkin kalau di masjid kita mendapatkan semangat lebih. Kita melihat saudara kita baca Quran, kita ingin baca Quran. Kalau di rumah kan tidak seperti itu. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan sangat gamblang ya dijelasin oleh Ustaz tadi mengenai perkara apakah kita yang di rumah saja tidak dapat melakukan iktikaf di masjid bisa mendapatkan Lailatul Qadar.
Baik, itu semoga saudara kita Dayat di Majalengka tadi dapat memahami jawaban dari Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih ke telepon sekarang Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Iwan tadi pesan soto Ustaz enggak. Halo? Halo, Bapak. Pak Iwan sepatu lagi saya nanya Pak tadi. Oh iya, Bapak. Gimana, Bapak? Silakan, Bapak. Ya dari sepatu tadi. Ya, silakan, Bapak. Yang azan tadi Ustaz. Itu kalau saya hendak ke masjid salah kata Ustaz tadi itu. Itu azannya manggil Allah tidak tepat. Asyhadu an la ilaha illallah tepat. Kita ikuti imam di situ. Gimana cara itu? Cara seperti itu. Islam itu kontainer satu alat satu atap kata lurus semuanya. Tidak lurus Ustaz. Gimana cara seperti itu? Baik, Tapi seperti itu Ustaz cara menjawab. Gimana caranya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih kepada Pak Iwan di Sumatera Barat yang sudah berinteraksi bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada Bapak dan kita semua. Seperti saya katakan tadi Bapak, kewajiban kita adalah menasehati, ya, membimbing saudara kita yang salah, ya, agar tidak lagi salah, terutama mungkin di Bapak tadi tentang masalah azan tadi, ya, karena kan azan ini syiar Islam, ya, maka kepada yang salah tentu kewajiban kita bagi yang mengetahui untuk menasehatinya semampu kita, karena tugas kita hanya menyampaikan. Dia terima atau dia tidak terima itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menyampaikan dan kita tidak punya usaha untuk memperbaikinya, maka kita khawatir nanti kita terkena dengan apa yang dia lakukan karena kita tidak punya niat untuk merubahnya. Di sini adalah pentingnya dalam Islam ada namanya al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau seandainya Bapak sampai tidak sholat berjamaah ya di tempat itu, ya hanya karena azan yang salah, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, karena kita jelas bagaimana keutamaan daripada sholat berjamaah itu, ya 25 sampai 27 derajat pahalanya, ya kemudian juga satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Ya, ini yang harus kita pahami gitu. Nah, dalam hadis selama kita mendengar azan, terlepas benar atau tidak azannya, kita tidak datang ke masjid. Tentu kalau salah, kita berusaha untuk memperbaikinya. Itu tadi poinnya. Jadi poinnya adalah di nasihat tadi. Kalau seandainya Bapak sudah berusaha untuk menasehati, tapi yang bersangkut tidak menerimanya, kita boleh kepada yang lebih mengetahui daripada kita mungkin. Ya. Karena hidayah itu di mana-mana saja. Kita berusaha untuk supaya saudara kita ini mendapatkan hidayah. Kita sangat suka ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita juga suka ketika diri kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Mungkin itu Pak, tidak bisa sampaikan. Kalaupun saat ini tidak bisa menerima nasihat secara langsung, kita bisa memberikan kepada dia buku-buku tentang masalah azan, bagaimana keutamaannya, ya. Bisa jadi dia selama ini merasa benar melafazkannya karena tidak ada yang berusaha untuk menasehatinya. Nah, gitu ya. Insya Allah kalau cara dan etik kita baik, ya insya Allah itu akan bisa segera diperbaiki. Baik, demikian Bapak, semoga bisa menjawab yang Bapak tanyakan. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya. Berarti tidak ada hubungannya azan yang salah dengan kewajiban kita mendatangi sholat berjamaah Ustaz ya? Iya. Poinnya itu Ustaz ya? Ya, karena kewajiban kita datang ke masjid, kemudian kalau ada yang salah di lafaz azannya, kita berusaha untuk menasihati. Nah Ustaz. Jadi kita pegang tangan muazzinnya setelah dia azan, kemudian kita cari tempat yang sepi, kita nasihati. Nah itu, jadi azannya salah. Jadi saya katakan, bisa jadi kenapa dia azan seperti itu, selama ini tidak ada yang menasihatinya, sehingga dia merasa benar. Dengan apa yang diucapkan itu. Nah, tadi yang saya katakan juga, apakah kesalahannya memang sampai merubah makna atau tidak? Kalau sampai merubah makna, ini yang harus segera diperbaiki. Tapi kalau tidak, tetap diperbaiki, tapi tidak terlalu harus gitu. Nah itu, karena kadang-kadang kan azan ini sesuatu yang jarang-jarang orang salah mengucapkannya ya. Namanya azan gitu. Di masyarakat kita, kalau kita dikaruniakan anak kan diazanin tuh di telinganya, walaupun di perdebatan tentang masalah sah atau tidak sahnya riwayat tersebut ya,
Makanya ini yang harus kita ketahui. Mungkin demikian Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik Ustaz. Baik, begitu Bapak Iwan di Sumatera Barat tadi ya, semoga jelas ya dengan penjelasan Ustaz kali ini mengenai azan yang salah di daerah Bapak tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat, ke pemirsa Hasil TV yang ingin bersoal jawab di program Tanya Jawab Ramadan kali ini, silakan menyampaikan pertanyaannya atau menghubungi kita di nomor 0811-755-0606. Sekali lagi di nomor 0811-755-0606. Silakan menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ataupun di kolom komentar di sosial media Hasil TV. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan WhatsApp Ustaz. Kali ini masuk dalam dari seorang ASN Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya seorang ASN, mendapatkan THR dari pimpinan langsung di kantor di luar THR yang ditetapkan oleh pemerintah. THR tersebut diberikan di bidang tertentu, tidak diberikan ke semua pegawai, karena dianggap kinerjanya. Bagaimana hukum menerima THR tersebut Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semuanya. Kalau di kita kan memang sesuatu yang lazim ya. Ketika mendekati Idul Fitri ini ada namanya THR ya, tunjangan hari raya. Karena memang kebutuhan sangat banyak ya ketika itu ya. Nah memang kalau kita lihat, saya perhatikan yang ditanyakan tadi itu lebih kepada hadiah sebenarnya. Hadiah daripada pimpinan kepada pekerja yang mungkin dianggapnya punya etos kerja yang baik, jadi diapresiasi dengan hadiah tersebut. Ya, ini kalau memang itu murni daripada pribadinya, berarti dia memang mengapresiasi pekerjanya, dan itu seperti hadiah saja, hadiah biasa gitu. Cuman momennya menjadi THR karena diberikan di waktu mendekati Idul Fitri, sehingga menjadi THR dia. Ya, mungkin yang dikhawatirkan oleh saudara kita ini adalah itu apakah boleh diterima apa tidak ya. Karena kalau kita anggap itu adalah sesuatu yang lain ya, maka itu mungkin tidak boleh. Ini kalau saya perhatikan itu lebih kepada hadiah. Sama kalau kita punya sebuah perusahaan ya, kemudian kita sudah memberikan gaji kepada pekerja kita, kemudian mungkin kita melihat ada seorang yang dia cukup baik di segi disiplinnya, etos kerjanya, dedikasinya, loyalitasnya, maka tidak ada masalah untuk kita memberikan lebih kepada dia daripada yang lain. Nah, itu berbentuk hadiah sebenarnya. Ya, apalagi kalau seandainya memang itu tidak ada iming-imingnya, tidak ada kewajiban-kewajiban setelahnya gitu maksudnya. Jadi murni hadiah daripada pimpinan kepada bawahan. Insyaallah tidak ada masalah. Ya, mungkin demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga yang bertanya tidak ragu lagi ya untuk menerima hadiah tersebut Ustaz ya. Tapi Ustaz, kita beralih ke telepon kali ini Ustaz. Ada yang sudah terhambung di ujung telepon. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Masriah dari Tasikmalaya. Baik Ibu, silahkan pertanyaan. Mau nanya Ustadz, kalau Idul Fitri di daerah saya kan berbeda tempat, laki-laki dan perempuan. Di perempuan itu punya imam sendiri. Kalau sop wanita yang paling terbaik di belakang atau yang di depan kalau punya imam tersendiri? Itu satu Ustadz. Yang kedua, kenapa di pertengahan Ramadan ada kunut? Itu Nabi Muhammad melaksanakan atau tidak? Kan saya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad melaksanakan, tentu saya melaksanakan. Kalau Nabi Muhammad tidak, tentu saya tidak melaksanakan. Coba minta penjelasannya Ustaz, itu ada dalilnya atau ada hadisnya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu di Tasikmalaya yang sudah berinteraksi bersama kita di sore hari ini. Semoga Allah menjaga Ibu, keluarga kita semuanya. Yang pertama tentang masalah sop wanita ya. Jadi kalau seandainya wanita itu salat berjamaah bersama laki-laki, ya berarti kan posisinya wanita di belakang.
Maka hadis Nabi SAW mengatakan afdolnya saf wanita itu adalah yang paling belakang. Artinya yang paling jauh daripada laki-laki di saf yang terakhir. Ini kalau seandainya gabungan laki-laki dan wanita. Ini yang lazim seperti itu. Salat berjamaah di masjid-masjid yang dipisah dengan sitir yang cukup tinggi sehingga tidak bisa dilihat. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau salat berjamaah yang digabung, yang menjadi imam pasti laki-laki, maka afdolnya safnya wanita adalah di belakang. Kemudian kalau seandainya tersendiri, ya ini biasanya yang saya tahu di pondok-pondok pesantren ya, khusus akhwat, ya, yang mana di situ yang menjadi imamnya mereka sendiri, kemudian juga yang makmumnya mereka sendiri, maka afdol tetap di depan. Ya, karena tidak ada laki-laki di situ. Ya, yang afdol yang saf wanita di belakang itu adalah kalau seandainya bercampur sholat berjamaahnya laki-laki dan wanita. Ya, seperti kita sholat Id, itu kan dicampur, dipisah dengan sitir saja, atau kadang-kadang tidak ada sitir tapi jaraknya cukup jauh. Nah, dalam keadaan seperti ini, afdolnya adalah yang paling belakang, dengan tujuan adalah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena semakin jauh seorang wanita yang tidak mahram dengan laki-laki, itu semakin selamat. Itu fitnah namanya. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau seandainya tersendiri imamnya, ketika wanita sholat berjamaah diimami oleh wanita, tidak ada yang laki-laki di situ, ya, karena juga posisi imam juga akan berbeda. Kalau perempuan saja posisinya akan di tengah-tengah berbaur dengan saf yang pertama. Tapi kalau laki-laki kan tidak di depan ya. Nah, dalam keadaan terpisah seperti itu, maka yang lebih afdolnya safnya tetap di depan. Ya, tapi kalau digabung baru di belakang. Kemudian tentang masalah kunut ya, di situ kan ada kunut witir sebenarnya. Nah, di dalam hadis memang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Nabi kunut witir, ada yang mengatakan riwayatnya adalah di semenjak awal Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan terakhir. Di pertengahan tapi yang terakhir, berarti 15 terakhir melaksanakan kunut. Jadi manapun yang kita lakukan Ibu, apakah kita ambil yang pertama, kita membaca kunut itu sejak awal Ramadan, itu tidak ada masalah. Atau kita membacanya di pertengahan, 15 ke atas juga tidak ada masalah. Terutama kalau misalnya kita menggabungkan di antara kunut witir dengan kunut nazilah. Lagi sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina kembali dibombardir oleh orang-orang Israel. Jadi kita ambil momennya untuk kunut witir dan juga mendoakan agar mereka diberikan keselamatan, agar Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang Yahudi dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ibu ingin yang pertama juga ada dalilnya, maksudnya dari awal Ramadan sampai akhir juga ada dalilnya, atau dari pertengahan juga boleh. Ya, kalaupun saya tidak kunut pun juga tidak masalah. Dia hanyalah amalan yang mustahabbah saja, sesuatu yang dianjurkan saja. Ya, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga saudari kita Ibu di Tasikmalaya tadi dapat memahami Ustaz ya dari jawaban Ustaz tadi mengenai dua perkara tadi ya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan ini dari sosial media kita Ustaz, dari Facebook Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Zapin Abu Fakhri. Apa maksud mendapat Lailatul Qadar? Apakah orang yang beramal hanya separuh malam seperti sholat tarawih dan membaca ayat Al-Quran beberapa ayat? Afan Ustaz, kita ulangi lagi Ustaz. Apakah apa yang dimaksud mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz? Apakah orang yang beramal hanya separuh malam seperti sholat tarawih dan membaca ayat Al-Quran beberapa ayat, dia tidak mendapat Lailatul Qadar Ustaz? Hanya sholat tarawih dan membaca beberapa ayat Al-Quran saja? Baik. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu kan berada di 10 malam terakhir daripada Ramadan. 10 malam terakhir itu dihitung daripada malam 21. Makanya kaum muslimin yang beretikaf, mereka masuk ke tempat etikaf di masjid itu senja hari sebelum maghrib di malam 21. Nah, durasi daripada malam Lailatul Qadar itu adalah mulai daripada azan maghrib sampai nanti mengumandangnya azan subuh. Itu durasinya. Itu durasi daripada malam Lailatul Qadar. Nah, siapa saja yang beribadah di malam itu, di durasi itu, apa saja ibadahnya, ya, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ibadahnya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan.
Apa saja. Sekalipun dia hanya sholat maghrib, dia hanya sholat isya, sholat subuh, dia dapat. Ya, apalagi kalau dia menambah dengan sholat tarawih. Tapi kalau dia sholat tarawih saja, tidak sholat maghrib isya, itu bahaya. Karena seharusnya kita lebih mendahulukan amalan-amalan yang wajib berbanding sunat gitu. Nah, kalau saya kita sholat maghrib, kemudian kita sholat isya, kemudian kita tambah dengan sholat tarawih, kemudian kita tutup dengan witir, kemudian kita tidak bangun lagi di malam harinya, kita hanya nanti bangun ketika sahur, tetap mendapatkannya karena dia beribadah di durasi waktu itu. Tentu kalau kita menghidupkan malam itu dengan ibadah, maksudnya adalah kita tambah. Jadi maghrib iya, isya iya, tarawih iya, witir iya. Kemudian nanti kita bangun lagi di pertengahan malam. Di jam 2, di jam 3, sesuai kemampuan kita. Kita ibadah lagi. Tentu kemungkinan kita untuk mendapatkan ini besar lagi. Nah, kalau kita punya kesempatan itu, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Kenapa kita hanya cukup dengan yang tadi saja? Padahal kita punya kesempatan, apalagi di seperti sekarang ini, kita sudah libur semua. Ya, saya tahu. Ya, artinya kesempatan kita untuk bisa beribadah itu sangat besar, apalagi ini bukan lama gitu waktunya. Nah, kita hanya perlu memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mampu untuk bangun sepanjang malam, maka kita bisa mengatur waktu kita. Kita ibadah dulu, kemudian istirahat, bangun lagi. Nah, kalau kita mampu, kita ambil sepanjang malam, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita bersungguh-sungguh untuk beribadah. Yang menjadi suri tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, mungkin demikian. Ya, jadi ibadah apa saja yang kita amalkan di malam tersebut, insya Allah kita mendapatkan malam tersebut. Maksudnya adalah ibadah tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Tapi Ustaz, sedikit tambahan Ustaz, mungkin pertanyaan Ustaz, mengenai sholat malam tadi Ustaz. Ketika kita setelah sholat tarawih, kemudian kita tidur sejenak, kemudian kita bangun lagi di tengah malamnya, di sepertiga malamnya, ada batasan nggak Ustaz untuk sholat malamnya ini Ustaz, berapa rakaat maksimalnya, ataukah dua rakaat saja cukup, ataukah bisa sampai berapa rakaat, ada batasannya Ustaz? Untuk sholat tarawih, memang Nabi SAW seperti dalam hadits Aisyah, beliau tidak sholat melebihi 11 rakaat, itu 8 dan 3 rakaat, itu sholat tarawih. Nah, kalau sholat malam, kalau hadis yang umum, karena Nabi mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2, 2, 2. Jadi ulama berkesimpulan batas minimal sholat malam adalah 2 rakaat, maksimalnya tidak ada. Nah, jadi bagi kita yang sudah sholat tarawih setelah isya, ditutup dengan witir, bolehkah kita sholat malam setelahnya? Jawabannya boleh. Boleh sekali gitu. Berapa rakaat? Tergantung kemampuan kita. Yang penting minimalnya 2. Kalau kemudian kita sholat 2 rakaat, tapi panjangnya seperti 10 rakaat, itu tidak ada masalah. Berarti kita tingkatkan di kuantitasnya. Nah, berarti di kualitasnya maksudnya 2 rakaat, tapi sama seperti kita sholat 10 rakaat. Tapi kalau kita sholat 10 rakaat, kemudian kita memperpanjang bacaannya, karena alhamdulillah mungkin kita menghafal Al-Quran, itu lebih bagus. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan di antara sholat malam dengan zikir, dan dia adalah bacaan Quran. Jadi ikut kepada kemampuan masing-masing gitu. Kalau kita hanya sholat 2 rakaat, boleh, tidak ada masalah. Kemudian kita nanti setelahnya kita berdoa kepada Allah, atau kita berdoa di sujud kita. Kan doa ketika sujud itu adalah momen terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan doa kita diijabah semakin dekat. Nah, makanya kan doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang sering kita ucapkan gitu. Jadi memang kita bisa melakukan apapun ya, asalkan memang ada dalilnya. Makanya tadi kalau kita sudah sholat tarawih, kemudian kita tidur, maka itu sholat tahajud sebenarnya. Sholat malam itu sholat tahajud. Dan itu dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan maksudnya menghidupkan malam. Menghidupkan malam tidak hanya dengan sholat. Bisa jadi dengan zikir, bisa jadi dengan membaca Al-Quran, bisa jadi dengan sholat, bisa jadi dengan membaca-baca buku-buku agama yang bermanfaat. Asalkan arahnya kepada ibadah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk gitu. Nah, itu. Baik, demikian ya, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan pertolongan untuk mudah beribadah, terutama di 10 malam terakhir ini. Demikian wallahu a'lam wa bishawab. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga saudara kita Zapin Abu Fakhri tadi dapat memahami jawaban dari Ustaz ya. Tapi Ustaz, mungkin karena keterbatasan waktu kita telah sampai di penghujung acara ya Ustaz. Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita minta kembali Ustaz nasihat motivasi lagi Ustaz, sebagai penyemangat di sisa-sisa akhir Ramadan ini biar lebih maksimal kembali Ustaz
untuk beribadah dan mencapai hasil yang maksimal di akhir Ramadan nanti, Ustaz. Ya. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semuanya kembali bagaimana kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, karena memang apapun kebaikan, ibadah yang mampu kita lakukan, itu semuanya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Dan itu selama Ramadan ini mengajarkan kita tentang hal itu. Kita biasanya di hari-hari lain ya, setelah sholat Isya itu biasanya kita kan istirahat di rumah. Sekarang Masya Allah kita bisa sholat 8 rakaat setelahnya. Apalagi dengan durasi mungkin di sebagian masjid 1 juz 1 malam. Itu 2 jam lebih gitu. Kalau di hari biasa kita tidak akan sanggup melakukannya. Ditambah dengan witir. Kemudian nanti di malam hari kita bangun lagi untuk sholat malam. Itu semua adalah karunia anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita. Ini termasuk di antara keberkahan Ramadan. Sehingga memang keinginan kita untuk melakukan kebaikan sangat besar. Yang mana keinginan itu tidak ada di luar Ramadan. Bahkan terus terang untuk sholat malam 2 rakaat saja kita susah. Untuk sholat duha 2 rakaat saja kita susah. Nah, itulah yang dikatakan. Kalau saat ini kita tidak mampu untuk taat di Ramadan ini, kita mau kapan lagi taatnya nih? Nah, itu. Kalau kita tidak mampu untuk sholat malam di Ramadan ini, walaupun 2 rakaat, kita mau sholat malamnya kapan lagi? Nah, makanya ini dijadikan momen untuk kita bisa memperbaiki diri, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seorang manusia, maka ibadah-ibadah yang dikasat mata, susah dan berat menjadi mudah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, akan jadi dia. Siapa yang menyangka di antara kita yang dia sanggup berdiri 2 jam lebih untuk sholat tarawih gitu, di usia yang sudah senja, itu ditambah dengan rukuknya lama, sujudnya lama. Tapi ketika kita melihat bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang melimpah, itu menjadi motivasi kepada kita. Apalagi ini kita sudah di ujung-ujung Ramadan, ada malam yang penuh dengan keberkahan di situ, masih tersisa 5 malam lagi, maka kita harus meningkatkan semangat, ya, kesungguhan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga Allah berikan kemudahan dan taufik. Mungkin demikian, semoga kita bisa menutup Ramadan dengan amalan yang terbaik dan diberi ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas motivasi dan nasihatnya untuk kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV, dan untuk Anda pribadi juga yang masih menyisakan perjuangan di 5 hari terakhir Ramadan ini. Yang semoga insya Allah kita tetap bersemangat untuk meningkatkan dan beramal soleh tentunya ya di sisa-sisa terakhir Ramadan yang tersisa ini. Dan insya Allah kita masih mendapatkan kemenangan yang dimaksud mungkin Ustaz ya. Insya Allah. Nah Ustaz, baik kaum muslimin dan muslimat kaum muslimin dan muslimat pemirsa Sil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara dan kita mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk yang belum sempat kita bacakan, dan jazakumullah khairan untuk partisipasinya untuk pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan dan juga yang telah bergabung di line telepon kita dan langsung bertanya. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di esok hari di waktu yang sama, insyaallah di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami mohon maaf atas kesalahan dan silap kata yang terucap. Dan Ana Abu Yahya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga